Cerita dimulai dengan serigala raksasa yang mengamuk pada orang di hadapannya. Terlihat serigala itu terus mengamuk, sedangkan orang yang ada di hadapannya berkata bahwa ia tidak akan mati di tempat tersebut. Orang itu memegang pedangnya dengan kuat karena ia tahu bahwa sekarang dirinya benar-benar dalam situasi yang berbahaya. Meski begitu semangatnya tak padam dan sambil menatap dengan tajam, ia pun berkata lagi bahwa dirinya tak akan mati di tempat tersebut. Dijelaskan bahwa setengah abad yang lalu gempa besar terjadi di dunia dan hal itu pun menyebabkan Dungeon muncul. Monster muncul dari dalam Dungeon dan para monster itu kebal terhadap senjata konvensional milik manusia. Meski begitu, ada beberapa orang yang mendapatkan kekuatan supranatural yang disebut sebagai skill. Orang yang mendapatkan skill sangat dihormati karena mereka bisa mengalahkan monster dan meningkatkan level untuk bertambah kuat. Orang-orang ini disebut sebagai Awaken, dan sekarang salah satu orang yang mendapatkan skill sedang bertarung dengan monster goblin di hadapannya. Orang itu bernama Kisaragi. Ia sudah mencapai level 4 dan skill yang ia miliki adalah Imitation. Kisaragi berteriak kencang dan di sana ia mencoba untuk menyerang goblin yang ada di hadapannya itu. Goblin itu pun langsung kesakitan karena di sana Kisaragi berhasil menebasnya meskipun tak menyebabkan luka fatal. Skill Imitation atau meniru milik Kisaragi pun gagal diaktifkan. Kisaragi yang melihat hal itu langsung menggertakkan giginya karena di sana ia merasa kesal akibat skillnya tidak bisa digunakan. Terlihat si goblin pun sekarang berteriak kencang dan sudah bersiap untuk menghantam Kisaragi yang ada di hadapannya. Tapi tiba-tiba ada orang yang mengatakan sesuatu. Orang itu di sana mengatakan bahwa dirinya mengeluarkan skill Fireball untuk membakar monster goblinnya. Sebuah ledakan besar pun langsung terjadi di tempat tersebut dan terlihat si goblin langsung terbakar hangus karena skill tadi. Terlihat skill tadi datang dari orang lain dan ia berkata bahwa Kisaragi sangat lemah karena bahkan ia pun kewalahan ketika melawan Krocho. Orang itu bernama Todo Kakeru. Ia sudah mencapai level 15 dan ia memiliki skill Flame Master. Lalu dengan tatapan dinginnya ia pun berkata bahwa Kisaragi benar-benar seperti sampah. Kisaragi pun berkata bahwa Todo adalah seorang Awaken yang menarik perhatian dunia karena kekuatan dari Todo cukup luar biasa. Dijelaskan bahwa saat Tengen muncul, umat manusia pun mendapatkan kekuatan supranatural dan kekuatan tersebut menentukan kuat atau lemahnya dari seorang Awaken. Todo pun di sana berkata agar Kisaragi tak melamun. Ia berkata agar Kisaragi mengumpulkan batu sihir agar ia bisa berguna sedikit bagi timnya. Kisaragi yang mendengar hal itu hanya bisa diam saja sambil mengiyakan. Dikatakan bahwa Todo ini adalah seorang Flame Master yang dimana dirinya memiliki skill kuat untuk dapat mengendalikan api dengan bebas. Skill Kisaragi sendiri adalah Imitation dan skill itu membuat dirinya hanya bisa meniru skill monster yang disentuhnya satu kali. Sambil mengambil kristal sihir, di sana Kisaragi juga berkata bahwa kemungkinan skillnya berhasil sangat rendah. Sambil meratapi nasib, ia pun berpikir bahwa dengan kata lain skillnya itu tidak berguna karena tidak hebat seperti milik Todo. Beberapa orang yang ada di sana pun berkata bahwa skill Kisaragi tidak berguna karena skill miliknya tak bisa digunakan untuk bertarung dengan benar. Meski begitu, Todo tetap merangkul Kisaragi dan dia berkata agar mereka tak begitu karena mereka semua adalah rekan. Todo di sana menatap dengan tajam dan tiba-tiba ia pun berkata agar Kisaragi berjuang dengan skill sampahnya itu sambil mengatakan Oni-chan pada dirinya. Kisaragi yang mendengar hal itu langsung terdiam, lalu ia pun mengatakan alasannya menjadi seorang hunter. Kisaragi mengatakan bahwa dirinya berjuang keras untuk menyembuhkan keluarga satu-satunya yaitu Miu, yang dimana Miu ini merupakan adik dari Kisaragi yang mengidap penyakit bawaan lahir. Kisaragi mengatakan bahwa dirinya ingin mendapatkan eliksir, yang dimana obat itu bisa menyembuhkan segala penyakit yang ada. Orang-orang yang ada di dalam dungeon pun langsung bertanya tentang apa yang akan mereka lakukan pada saat ini. Sambil menginjak mayat monster, Todo pun berkata bahwa tujuan mereka sekarang adalah liang monster. Todo menatap dengan tajam dan ia berkata bahwa sekarang mereka akan masuk ke sana untuk mencuri semua harta karun yang berada di dalam dungeon. Todo pun mengeluarkan skill kuatnya. Todo berteriak kencang dan sambil mengeluarkan skillnya itu ia pun berkata agar sekarang para goblin sialan terbakar oleh kekuatannya. Level Todo pun naik karena di sana ia memburu goblin dengan cukup signifikan. Kisaragi yang melihat hal itu hanya bisa menatap tajam dan ia berkata bahwa keadaannya benar-benar menyebalkan. Sambil memperhatikan Todo, Kisaragi berkata bahwa mereka bisa naik level dengan membunuh monster, namun dirinya tak bisa melakukan hal itu sendirian. Kisaragi berkata bahwa meskipun ia ikut dalam party, hampir semua monster sudah dihabisi oleh Todo dan yang lainnya. Kisaragi hanya bisa terdiam dan ia merasa kesal dengan keadaan yang terjadi pada saat ini. Todo dan yang lainnya sendiri saat ini terlihat senang karena ternyata di tempat tersebut benar-benar ada gudang harta karun.
Kedua rekan Todo langsung senang bukan main sambil terus memperhatikan emas yang ada. Todo sendiri di sana bergerak ke arah lain sehingga membuat Kisaragi sedikit kebingungan dengan hal tersebut. Tiba-tiba sebuah ledakan besar pun terjadi di sana. Todo tertawa kencang dan ia berkata bahwa dirinya tak menyangka karena di sana ia menemukan bonus room yang tak disangka. Dijelaskan bahwa di dalam bonus room biasanya ada item yang mahal dan kuat, tapi di balik itu ada kemungkinan jika bonus room terpasang jebakan sehingga bisa menyebabkan kematian bagi para awaknya. Todo dan rekan-rekannya senang bukan main, tapi meski begitu mereka pun langsung bertanya tentang jebakan yang mungkin bisa membahayakan mereka. Todo pun mengatakan agar mereka tidak khawatir karena di sana ia sudah memiliki ide bagus untuk hal tersebut. Todo pun datang ke arah Kisaragi yang sedang memegang kristal hasil pungutannya. Lalu tiba-tiba di sana Todo menamparnya sehingga membuat Kisaragi kesakitan dengan hal tersebut. Kisaragi terjatuh ke lantai. Lalu sambil memperhatikan Kisaragi yang kesakitan, Todo pun berkata bahwa saat ini dirinya minta maaf pada Kisaragi. Todo mencekik leher Kisaragi dan ia berkata bahwa sekarang dirinya ingin melakukan suatu hal demi kebaikan mereka. Todo pun menatap dengan mengerikan dan ia berkata lagi jika sekarang Kisaragi harus mati demi ia dan semuanya. Kisaragi yang mendengar hal itu langsung terdiam dan di sana ia bingung dengan apa yang dikatakan oleh Todo barusan. Rekan Todo pun berkata bahwa sepertinya Todo ingin menjadikan Kisaragi sebagai umpan dan mereka berkata jika itu mungkin terlalu berlebihan. Namun Todo malah tersenyum mengerikan dan dia berkata jika itu adalah cara yang paling efektif untuk memanfaatkan Kisaragi yang tak berguna. Todo pun langsung membuka pintu room bonus sambil diperhatikan oleh rekan-rekannya. Todo pun menendang Kisaragi ke dalam dan ia berkata bahwa dirinya berterima kasih karena Kisaragi telah menjadi tumbal bagi mereka. Todo tersenyum manis, lalu ia mengatakan agar nanti mereka bertemu kembali jika memang Kisaragi masih hidup. Kisaragi yang mendengar hal itu langsung kesal dan ia berkata bahwa omongan dari Todo ini benar-benar bacot. Kisaragi kesal dan ia berkata bahwa keadaan sekarang benar-benar menyebalkan. Tiba-tiba di sana pun terdapat sebuah cahaya yang sangat terang. Kisaragi yang melihat hal itu langsung terkejut dan ia mencoba untuk menahan cahaya yang sangat terang tersebut. Kisaragi pun membuka matanya secara perlahan. Terlihat saat ini ia berada di tempat lain dan ia bertanya-tanya tentang di mana dirinya sekarang. Kisaragi mulai berdiri dan di sana ia memperhatikan tempat sekitar yang sedang ia datangi. Tiba-tiba tubuh Kisaragi pun merinding ketakutan karena saat ini ia merasakan kekuatan yang sangat luar biasa. Sambil didatangi oleh monster itu, Kisaragi pun menjelaskan bahwa dungeon memiliki tingkatannya masing-masing. Mulai dari dungeon tingkat pemula, tingkat menengah, tingkat lanjut, dan juga tingkat pahlawan. Lalu puncak dari kesulitan itu adalah tingkat mitologi. Dan sekarang musuh dari tingkat mitologi muncul, yang dimana itu adalah seekor monster serigala besar yang merupakan God Eater Fenrir dengan level 80. Monster serigala tingkat mitologi itu muncul sehingga Kisaragi berpikir bahwa keadaan saat ini benar-benar tidak ngotak. Kisaragi pun bangkit sambil tertawa ketakutan. Namun meski begitu ia tetap mengepakkan tangannya dan ia berkata bahwa dirinya tidak boleh mati pada saat ini. Kisaragi mengatakan bahwa suatu hari orang tuanya mendadak meninggal. Lalu satu-satunya keluarga yang ia miliki adalah Miu, yang dimana Miu adalah adik dari Kisaragi. Mata Kisaragi menyala-nyala dan ia terus mengatakan bahwa dirinya tidak boleh mati di tempat tersebut. Kisaragi bergerak dengan cepat. Terlihat ia langsung berada di atas si monster dan sudah bersiap untuk menyerang dengan pedang yang ia miliki. Monster serigala itu pun langsung mengaum dengan kencang ke arah Kisaragi. Kisaragi yang merasakan hal itu langsung terdorong, namun ia tetap berusaha agar bisa menggapai monster tersebut. Monster itu sendiri malah bergerak dengan cepat, dan gerakannya tadi langsung membuat Kisaragi terpental akibat kekuatannya yang sangat beda jauh. Tubuh Kisaragi terpental pada tembok yang berada di sana. Terlihat mulutnya mengeluarkan darah dan lagi-lagi skill imitation milik dirinya gagal untuk meniru skill milik si monster tersebut. Kisaragi langsung berpikir bahwa dirinya mungkin akan mati. Terlihat si monster sekarang bergerak cepat dan bersiap untuk menyerang Kisaragi yang tadi telah datang ke arah dirinya. Kisaragi tak menyerah, di sana ia bangkit dan berdiri sambil berusaha tegar dengan keadaan saat ini. Kisaragi ingat kembali dengan adiknya dan ia berkata bahwa dirinya minta maaf karena telah menjadi kakak yang sangat tidak berguna. Mata Kisaragi sekarang dipenuhi darah karena tadi dirinya mengalami luka yang cukup parah akibat hantaman dari si serigala. Tiba-tiba ada suara yang menyuruh untuk menunduk. Tempat itu pun langsung bergetar hebat sehingga membuat Kisaragi semakin terkejut. Mata Kisaragi menatap tajam karena sekarang ia bingung dengan apa yang terjadi di hadapannya. Terlihat saat ini Fenrir sang serigala monster menunduk dan hal itu membuat Kisaragi kebingungan dengan apa yang terjadi sebenarnya.
Orang yang tadi berbicara pun langsung berterima kasih pada Fenrir. Ia pun di sana turun ke bawah. Terlihat orang yang datang memiliki telinga panjang dan ia berkata agar Fenrir tenang sedikit. Ternyata yang datang adalah seorang wanita maksudnya seorang wanita yang cantik, dan ia berkata bahwa Kisaragi adalah tamu yang berharga bagi dirinya. Wanita itu datang dengan elegan dan ia berkata bahwa dirinya menyambut kedatangan dari Kisaragi yang datang ke kastil dirinya. Kisaragi yang melihat hal itu kebingungan karena di sana ia tidak kenal dengan siapa yang ada di hadapannya itu. Wanita itu pun terdiam dan ia terus memperhatikan Kisaragi yang sekarang kesakitan di depannya. Wanita itu malah tersenyum dan ia berkata bahwa sepertinya Kisaragi ini lebih tenang dari yang ia duga. Meski begitu, wanita itu pun berkata jika semuanya akan mustahil jika Kisaragi masih lemah seperti itu. Terlihat wanita itu pun mengarahkan tangannya pada wajah Kisaragi sehingga membuat Kisaragi bingung dengan apa yang akan dilakukannya. Wanita itu pun mendekatkan bibirnya pada kuping Kisaragi dan ia pun berkata, "Pinjam dulu 100." Wanita itu pun mendekatkan bibirnya pada kuping Kisaragi dan ia berkata jika itu adalah hadiah dari dirinya. Sebuah cahaya terang pun muncul dan cahaya itu pun juga membuat sebuah lingkaran sihir yang sangat indah. Wanita tadi mengatakan agar Kisaragi menerima hadiahnya dengan senang hati. Terlihat mata Kisaragi pun langsung terbelalak karena ia merasakan sakit yang sangat luar biasa. Skill imitation milik Kisaragi berevolusi menjadi imitator. Kisaragi kebingungan karena bahkan saat ini ia memperoleh energi sihir dalam jumlah besar sehingga levelnya akan meningkat dengan signifikan. Kisaragi kaget karena sekarang levelnya naik ke level 25 dan skill miliknya telah berevolusi menjadi skill imitator. Kisaragi kebingungan dengan apa yang terjadi, sedangkan si wanita terus menatap tajam dan di sana ia tertawa kecil ke arah Kisaragi yang kebingungan. Sambil memperhatikan Kisaragi yang kesakitan, ia pun berkata bahwa sekarang dirinya akan pergi dari sana. Terlihat wanita itu mengeluarkan aura gelap. Kisaragi yang melihat hal itu langsung berteriak dan ia berkata agar wanita itu menjelaskan tentang apa yang terjadi sebenarnya. Wanita itu malah tersenyum lagi dan ia mengatakan agar Kisaragi mengalahkan monster dengan kekuatannya sekarang. Wanita itu tersenyum dan di sana ia berharap Kisaragi bisa menyelesaikan dungeon tingkat mitologi yang sedang dijalaninya. Wanita itu akhirnya menghilang, sedangkan Kisaragi masih kesakitan dan bingung dengan apa yang terjadi. Fenrir sang serigala monster pun mengaum lagi, sehingga Kisaragi berkata bahwa dirinya tidak mungkin menang melawan monster tersebut. Terlihat Fenrir pun mengarahkan cakarnya pada Kisaragi. Fenrir menyerang dengan cepat, namun beruntung di sana Kisaragi berhasil menahan serangan itu dengan senjata yang ia miliki. Notifikasi pun muncul dan memberitahu jika skill imitator milik Kisaragi telah aktif. Kisaragi terpental ke belakang dan di sana ia bingung dengan notifikasi yang tadi muncul tiba-tiba. Terlihat notifikasi memberitahu bahwa sekarang Kisaragi sedang melakukan penyalinan dari skill Fenrir yang tadi menyerangnya. Kisaragi sendiri tidak sadar dan dengan tubuhnya yang kelelahan ia bingung tentang bagaimana caranya agar bisa mengalahkan Fenrir di depannya. Fenrir saat ini masih berdiri kokoh dan Fenrir terus menatap Kisaragi yang merupakan satu-satunya manusia di tempat tersebut saat ini. Kisaragi pun tiba-tiba terkejut dengan keadaan yang terjadi. Terlihat ia terkejut karena sekarang dirinya telah berhasil menyalin skill God Eater Fenrir yang ada di hadapannya. Kisaragi mendapatkan skill Divine Power yang dimana dirinya bisa meningkatkan kemampuan fisiknya ke tingkat yang maksimal. Kisaragi mendapatkan harapan baru dan ia berkata bahwa mungkin dirinya bisa menang karena telah mendapatkan skill tersebut. Kisaragi pun menatap tajam. Dia berkata bahwa penggunaan skillnya hanya 1 menit, jadi semuanya sangat terbatas. Fenrir mengeluarkan aumanya kembali, sedangkan Kisaragi sekarang berkata bahwa ia akan menggunakan skillnya pada waktu yang tepat untuk mengalahkan Fenrir. Fenrir di sana bergerak dengan cepat. Kisaragi yang melihat hal itu langsung mengimbanginya dan ia juga ikut bergerak bebas sambil menghindari serangan yang dilancarkan oleh Fenrir. Kisaragi bergerak layaknya kupu-kupu dan ia bisa menghindari semua serangan Fenrir tidak seperti sebelumnya. Kisaragi berkata bahwa sekarang tubuhnya ringan dan ia tahu jika hal itu bisa terjadi karena tadi dirinya telah naik level dengan signifikan. Kisaragi pun saat ini bisa menyaingi Fenrir dan bahkan saat ini dirinya juga bisa menyalin skill Fenrir yang pastinya sangat kuat. Dijelaskan bahwa skill imitation milik Kisaragi sebelumnya hanya bisa menyalin skill target dengan kemungkinan rendah dan hanya bisa digunakan 1 kali saja.
Namun sekarang terlihat dirinya memiliki skill imitator, yang dimana kemungkinan menyalin skillnya adalah 100%, dan skill yang didapatkannya juga tidak akan menghilang begitu saja. Fenrir sendiri saat ini mengamuk. Ia mengeluarkan aura yang sangat luar biasa sehingga membuat Kisaragi cukup kesulitan karena hal tersebut. Kisaragi pun kesakitan. Di sana tubuhnya terkena efek dari kekuatan Divine Warp milik Fenrir yang membuat pergerakannya menjadi terhambat. Kisaragi benar-benar kesakitan, tubuhnya tak bisa bergerak dan bahkan dirinya juga tidak bisa bernafas dengan benar pada saat ini. Namun meski begitu sekarang skill Divine Warp berhasil disalin oleh dirinya. Skill kuat tersebut berhasil tersalin berkat imitation yang telah berevolusi menjadi imitator. Kisaragi yang kesakitan pun sedikit senang karena sekarang ia tahu jika dirinya akan menjadi lebih kuat jika terus mendapatkan pengalaman secara langsung. Fenrir sekarang bersiap mengeluarkan kekuatannya, sedangkan Kisaragi di sana berkata bahwa ia ingin menangis karena merasa senang dan sedih secara bersamaan. Tiba-tiba Kisaragi pun terkejut ketika ia merasakan sesuatu yang dikeluarkan oleh Fenrir. Fenrir saat ini mengamuk dan ia mengeluarkan skill bernama Vanguard yang dimana skill itu mengeluarkan cakaran kuat ke arah Kisaragi pada saat ini. Kisaragi sendiri sekarang terlihat akan terkena serangan mematikan dari Fenrir tersebut. Terlihat ia menatap tajam karena ia tahu jika dirinya terkena serangan itu, maka sudah dipastikan jika dirinya pasti akan langsung tewas di tempat. Dengan cepat Kisaragi pun menghindari serangan yang sangat mematikan tersebut. Terlihat serangan Fenrir menyebabkan ledakan kuat dan bahkan menciptakan bekas serangan yang sangat luar biasa. Dengan tubuhnya yang berdarah-darah, Kisaragi pun berkata bahwa jika tadi serangannya kena, maka dirinya pasti sudah tak ada harapan lagi. Fenrir sendiri saat ini masih mengamuk. Di sana ia mengaum kembali dan bersiap untuk menyerang Kisaragi lagi dengan kekuatannya. Mereka berdua pun akhirnya saling beradu kekuatan satu sama lain. Di sana mereka terus melakukan hal tersebut dengan harapan salah satunya bisa kalah dengan mudah. Meski begitu, Kisaragi tahu bahwa dirinya bisa berada dalam bahaya karena yang ia lawan sekarang adalah monster tingkat mitologi yang jelas-jelas sangatlah kuat di dunia. Kisaragi di sana berpikir bahwa jika dirinya bisa menyalin skill milik Fenrir barusan, maka mungkin dirinya akan mati ketika terkena serangannya. Tapi meski begitu, Kisaragi memiliki skill Divine Power dan mungkin bisa ia gunakan untuk menahan serangan dari skill Fenrir yang sangat kuat. Fenrir pun mengeluarkan skill cakaran mautnya dan di sana ia menggunakan skill itu dengan cepat ke arah Kisaragi. Kisaragi sendiri di sana langsung berteriak kencang dan ia berkata bahwa dirinya akan mencoba daripada harus dia menunggu kematiannya. Kisaragi mengaktifkan skill Divine Power-nya dan hal itu membuat semua kekuatan yang ia miliki mencapai tingkat maksimal selama 1 menit. Sebuah ledakan besar pun terjadi karena tadi Kisaragi menahan serangan Fenrir dengan kuat menggunakan skill Divine Power-nya. Notifikasi muncul dan notifikasi memberitahu jika Kisaragi berhasil menyalin skill milik Fenrir karena tadi telah terkena serangannya. Terlihat saat ini Kisaragi muncul dengan mengerikan dan sekarang ia sudah siap untuk membantai Fenrir yang ada di hadapannya. Durasi dari skill Divine Power masih 60 detik lagi. Kisaragi sendiri sekarang mengangkat pedangnya yang telah dilapisi oleh skill Fenrir. Di sana ia bersiap dengan kuda-kudanya dan sambil mengayunkan pedangnya, Kisaragi pun berkata bahwa ia sekarang menggunakan skill Vanguard untuk mengembalikan skill milik Fenrir yang tadi menyerangnya. Skill yang dilancarkan Kisaragi bergerak cepat dan terlihat sekarang skill itu datang ke arah Fenrir yang masih berada di hadapannya. Fenrir tak bisa mengelak dan hal itu menyebabkan dirinya terkena serangan kuat yang dilancarkan oleh Kisaragi barusan. Divine Power milik Kisaragi tersisa 50 detik lagi. Kisaragi pun langsung bergerak cepat. Di sana ia bergerak cepat dan terus melancarkan serangan pada Fenrir yang berada di hadapan dirinya tersebut. Fenrir yang terus terkena serangan merasa kesal dan ia langsung mengaum kencang ke arah Kisaragi yang terus menghantamnya. Kisaragi tak peduli dan dengan cepat ia pun langsung menghantam bebenguk Fenrir yang merupakan seorang dewa mitologi. Kisaragi menendang Fenrir dengan kuat dan dengan wajah penuh semangat ia pun berkata bahwa mungkin dirinya bisa mengalahkan Fenrir yang sekarang masih hidup. Divine Power milik Kisaragi tersisa 30 detik. Kisaragi tak menyia-nyiakan waktu dan ia berkata bahwa sekarang dirinya harus bisa mengalahkan Fenrir dalam waktu kurang dari 30 detik. Terlihat ia terus menyerang Fenrir dengan kecepatan dan kekuatan yang sangat maksimal. Di sana ia terus menyerang karena waktunya tinggal sedikit lagi.
Kekuatan mereka berdua saling beradu dengan kuat dan bahkan menyebabkan ledakan listrik di tempat tersebut. Kisaragi mundur ke belakang karena saat ini dirinya mencoba untuk melancarkan serangan yang mematikan ke arah Fenrir yang berada di hadapannya itu. Tanpa disangka, ternyata saat ini mereka berdua berteriak dan sudah bersiap untuk melakukan serangan Vanargard untuk membunuh satu sama lain. Kekuatan Vanargard mereka berdua pun saling beradu dan kedua serangan itu langsung menyebabkan efek yang sangat luar biasa kuat. Mereka berdua tak mau menyerah dan terus menambahkan kekuatannya agar bisa saling mengalahkan satu sama lain. Serangan Vanargard milik Fenrir jauh lebih kuat dan terlihat serangan Fenrir berhasil mengalahkan kekuatan Kisaragi sehingga sekarang Kisaragi akan terkena serangannya. Kisaragi yang tak bisa menahan serangan itu pun langsung bergerak cepat dan ia mencoba untuk menghindari serangan mematikan tersebut. Kisaragi berhasil menghindar dan ia berkata bahwa mereka memiliki perbedaan level, jadi hal itulah yang menyebabkan serangannya kalah oleh Fenrir. Meski begitu, Kisaragi tak menyerah dan ia mencoba untuk bergerak kembali. Kisaragi bergerak cepat ke arah Fenrir dan ia berkata bahwa sekarang dirinya akan mencoba untuk menghantam Fenrir secara langsung agar bisa mengalahkannya. Fenrir yang melihat hal itu langsung membuka mulutnya lebar-lebar dan ia langsung bersiap untuk mengeluarkan skill kuat dari mulutnya tersebut. Kisaragi saat ini masih bergerak dengan cepat ke arah Fenrir dan ia sedikit terkejut dengan kelakuan Fenrir yang akan melancarkan serangannya. Kisaragi berkata bahwa keadaan sekarang sangat gawat karena mungkin dirinya akan terkena serangan berbahaya dari Fenrir. Fenrir pun di sana langsung melancarkan serangan kuat ke arah Kisaragi, sedangkan sekarang kekuatan Divine Power Kisaragi hanya tersisa 8 detik saja. Kisaragi langsung menggertakkan giginya karena di sana ia tahu bahwa serangan tersebut cukup berbahaya bagi dirinya yang sekarang ingin mengalahkan Fenrir. Ledakan besar pun terjadi dan sekarang kekuatan Divine Power dari Kisaragi tersisa 7 detik. Kisaragi berhasil menghindari serangan tadi dan terlihat saat ini dirinya berada di atas Fenrir sambil bersiap untuk menyerang. Fenrir melakukan hal yang sama dan saat ini ia mengaum kembali sambil bersiap untuk menyerang Kisaragi. Dengan kekuatannya yang tersisa 5 detik, Kisaragi langsung mengangkat pedang miliknya. Dengan cepat ia pun langsung melemparkan pedang itu ke arah Fenrir dan ia berkata bahwa Fenrir tidak akan bisa mengalahkan dirinya. Fenrir pun langsung kesakitan karena ternyata serangan yang ia lancarkan tadi tepat mengenai Fenrir yang berada di bawahnya. Kisaragi pun mencabut pedang itu kembali. Terlihat saat ini Kisaragi berada di atas tubuh Fenrir dan ia sudah bersiap untuk melancarkan serangan kembali pada Fenrir yang ada di hadapannya. Kisaragi mengangkat pedang dengan kedua tangannya. Sisa waktu Divine Power-nya tinggal 2 detik dan ia berkata bahwa sekarang semuanya akan berakhir karena ia akan mengerahkan semua tenaganya. Kisaragi mengayunkan pedangnya dengan kuat di tengah kekuatan Divine Power yang hanya tersisa 1 detik. Tapi tiba-tiba ada sebuah suara yang memberitahu jika itu semua sudah selesai. Terlihat serangan Kisaragi sekarang akan mengenai Fenrir, namun serangan itu terhenti dan tubuh Kisaragi hanya bisa bergetar tanpa bisa menyakiti Fenrir lebih jauh. Skill imitator milik Kisaragi pun aktif dan terlihat saat ini Kisaragi mendapatkan sebuah skill yang bernama Wordplay. Ternyata yang datang adalah wanita tadi dan ia berkata bahwa tadi adalah pertarungan yang sangat luar biasa sehingga dirinya berterima kasih atas kerja keras dari Kisaragi. Wanita itu pun langsung menjentakkan jarinya sambil melihat ke arah Kisaragi dan Fenrir. Ia berkata bahwa pertempuran sudah berakhir dan ia mengajak mereka untuk melanjutkan acaranya dengan minum teh secara damai. Kisaragi sendiri saat ini masih kebingungan dan sambil memperhatikan Fenrir, di sana ia bertanya tentang siapa wanita tersebut dan kenapa ia melakukan hal tadi pada Kisaragi. Wanita cantik itu pun langsung berkata bahwa tadi ia melakukan hal tersebut untuk mengisi waktu luang yang dirinya miliki. Wanita itu mengatakan bahwa tidak banyak petualang atau hunter yang datang ke tempat tersebut. Di sana ia mengatakan bahwa para petualang biasanya akan langsung kalah oleh Fenrir. Namun meski begitu ia terkejut karena orang seperti Kisaragi muncul sehingga hal itu sangat menyenangkan bagi dirinya. Wanita itu mendekat ke arah Kisaragi dan ia berkata bahwa dirinya memiliki sebuah permintaan. Terlihat wanita itu mendekat ke arah Kisaragi yang terluka dan ia berkata bahwa dirinya ingin melihat dunia luar dengan bebas. Wanita itu berkata bahwa dunia luar memiliki energi yang tipis sehingga dirinya tak bisa bergerak bebas dan oleh sebab itulah dirinya ingin dibantu oleh Kisaragi. Kisaragi yang mendengar hal itu santuy saja dan dengan mudah ia pun langsung menyetujui permintaan dari wanita tersebut. Wanita itu pun kebingungan karena di sana ia tak menyangka jika Kisaragi akan mengiyakan permintaannya dengan sangat mudah. Wanita itu tersenyum manis dan ia berkata bahwa dirinya tak menyangka karena Kisaragi menjawab pertanyaannya dengan sangat cepat. Kisaragi pun berkata
berkata bahwa sebelumnya ia mengalami banyak hal yang tidak dimengerti dan tak bisa dipercaya. Namun meski begitu ia senang karena dirinya bisa melawan Fenrir berkat bantuan dari wanita tersebut. Sambil mengingat pertarungannya di sana, Kisaragi pun akhirnya memutuskan bahwa bekerja sama dengan wanita tersebut pasti adalah sebuah keputusan yang benar. Kisaragi pun mengelap keringat dan luka milik dirinya dan ia berkata bahwa dirinya pasti akan membantu wanita tersebut untuk melihat dunia dengan bebas. Tiba-tiba pandangan Kisaragi kabur dan sekarang wanita tersebut terlihat buram oleh pandangan milik dirinya. Kisaragi pun akhirnya terjatuh tepat pada pangkuan wanita tersebut dan ia berkata bahwa sepertinya Kisaragi ini telah menggunakan kekuatannya terlalu banyak. Kisaragi terus nemplok dan dengan keadaannya yang seperti itu ia pun bertanya tentang siapa nama orang tersebut. Wanita itu pun tersenyum manis dan dia berkata bahwa nama dirinya adalah Loki. Kisaragi akhirnya pingsan di tempat yang admin mau. Lalu Loki berkata bahwa dirinya senang bertemu dengan Kisaragi. Pada akhirnya pandangan Kisaragi pun menjadi gelap dan ketika membuka matanya sekarang ia berada di tempat yang berbeda. Kisaragi bangun di sebuah kasur rumah sakit dan ia berkata bahwa sekarang dirinya tak mengenal tempat dirinya berada. Kisaragi pun bangun karena di sana ada seseorang yang memanggilnya, sedangkan Kisaragi langsung bingung dengan siapa orang tersebut. Orang itu adalah seorang wanita dan ia berkata bahwa Kisaragi malah melupakannya dengan cepat. Terlihat wanita itu adalah seorang bocil dan ia berkata bahwa Kisaragi adalah pria yang kejam karena tidak mengenalinya. Ternyata wanita itu adalah Loki, yang dimana what the fuck? Loki ini malah menjadi seorang bocil yang jelas tak boleh disukai oleh admin. Cerita pun bersambung, anjas marah. Kanda sudah admin yang ingin menyukai karakter tersebut karena malah jadi bocil cuy. Waduh. Dan ya manhwa ini seru cuy. Thanks buat yang udah nonton. Manhwa lain tenang aja, nanti bakal admin lanjut lagi kok. Kalau chapternya udah banyak dan enak buat dibahas. Ya tapi karena admin nemu cerita ini jadi pengen dibahas gitu. Mungkin karena seru coy. Ya itu sih intinya, karena seru. Ya pokoknya terima kasih buat yang udah nonton. Mungkin segitu saja. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Saya 100 alur cerita. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-temannya. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Banyak amat terima kasihnya ya. Tapi gak apa-apa, demi viewers dan juga para subscriber, terima kasih sekali lagi. Dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Bye-bye.